Kalau ada yang mukulin kita, diemin aja. Begitu orang Islam. Ada yang nyiksa kita, diemin aja. Wa'rid 'anil musyrikin. Lari, menjauh, sabar. Itu manhaj Rasulullah SAW di kota Makkah. Bilal bin Rabah dipukulin, diem aja. Yang penting keimanan. Ammar bin Yasir, ibunya bapaknya, diem aja, ya. Utsman bin Affan, ya, dihinakan, lari. Begitu semua. Itu manhaj Rasulullah. Padahal bukan mereka penakut, tapi memang nggak ada perintah dari Allah untuk melawan. Sampai di kota Madinah, baru Allah Subhanahu wa taala izinkan, kata Allah, "Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu." Diizinkan. Oh, sudah diizinkan mulai ini pendekar-pendekar Islam seperti Sayyidina Hamzah, ya, yang udah lama nih nggak megang pedang, ya. Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mereka bangga karena apa? Diperintahkan untuk apa? Mengambil hak-hak mereka. Contohnya Nabi Muhammad dalam hadis sahih. Nabi Muhammad salat asar atau salat duhur berapa rakaat? 2 rakaat. Nabi Muhammad pernah salat zuhur 2 rakaat. Sahabat-sahabat selepas salat tanya sama Nabi, "Ya Rasulullah, aqsiratus salatu am nasid?" Ini salat kok dikosor padahal kita berada di kota Madinah? Atau memang engkau lupa ya Rasulullah? Ini salat dikosor. Dikosor itu maksudnya salat yang 4 berubah menjadi 2. Ini salat berubah menjadi 2, dikosor, atau memang engkau lupa? Jawaban Nabi apa? Salatnya tidak dikosor, sayanya tidak lupa. Tapi saya diciptakan untuk dijadikan contoh. Kalau suatu saat kita ini manusia yang lalai ini lupa, ngapain? Contohnya Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad SAW terus menerus begitu salatnya 4 rakaat, kita kalau pas lagi lupa mau contoh siapa? Jadi kisah hidup mereka itu contoh kepada kita. Jadi ada hal ihwal duniawiyah yang mereka lakukan bukan sepenuhnya atau seutuhnya itu memang dilakukan dengan seperti itu, tidak, tapi menjadi contoh kepada kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Makanya ikhwani, kisah Badar yang terjadi pada bulan Ramadan, kita ceritakan pada bulan Ramadan, selalunya lebih mengena di dalam hati. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini bukan bulan yang terakhir bagi kita. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan keberkahan dari bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu sebentar, gak lama. Ya, kita ini kalau dapat diskon dari Allah Subhanahu wa taala, ya, di waktu muhaddad, waktunya terbatas, harusnya kita berjuang. Seperti dalam salah satu aplikasi misalnya, kita dibatasi waktu dari jam 10 malam sampai jam 1 malam kami kasih diskon 80%, atau sebagian produk kami gratiskan dari jam 10 malam sampai jam 1. Itu kita semuanya megangin handphone tuh. Siapa tahu kita dapat, dan kita dapetin diskon. Betul atau tidak? Nah, ini Allah berikan 30 hari, 29 hari bagi kita. Sayang sekali kalau kita tidak ambil. Melakukan pahala sunnah, Allah jadikan pahala wajib. Bayangkan, keluar dari masjid ngelihat saudara sesama Islam, senyum sama mereka, dapat pahala wajib. Masya Allah. Ngasih minum orang lain, dapat pahala wajib, ya. Memberikan sedekah, dapat pahala wajib. Salat ba'diyah Isya, dapat pahala wajib. Semua dapat pahala wajib. Ini yang ngomong bukan Ali Zainal Abidin, bukan, Rasulullah SAW yang tidak pernah berdusta. Wah, terus gimana pahala saya, Bib? Ya, otak kita nggak bakalan nyampe. Kita ini senantiasa memikirkan segala sesuatu dengan otak pikiran kita. Padahal apa? Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan segala sesuatu. Kita ini terkadang nggak mikir. Mikirnya kita, ya Allah, dosa saya besar sekali. Kita nggak pernah berpikir bahwa sungguhnya Allah Maha Besar. Kita selalu mengatakan, waduh, masalah saya besar sekali. Kita nggak pernah berpikir bahwa sungguhnya Allah Maha Besar. Makanya ikhwani, kita berharap kepada Allah, nanti insya Allah, ya, 17 Ramadan nanti saya insya Allah akan hadir lagi, karena waktunya memang kalau setelah tarawih ini udah enaknya mindo nih, ya, tahu mindo, minum es, ya, duduk makan bakwan di rumah, ya. Yang paling enak yang online ini, sambil minum dia sambil makan, ya. Tapi insya Allah pahalanya insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan berlipat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin.
sedikit saja karena waktunya sudah hampir habis. Peperangan Badar. Apa itu Badar? Peperangan pertama Rasulullah SAW. Rasulullah SAW perang pertama itu namanya peperangan Badar. Badar itu bukan bahasa Betawi ya, ini anak Badar banget, bukan. Badar itu adalah sumur ya di perbatasan atau perbatasan antara Mekah dan Madinah, tapi lebih dekat ke kota Madinah. Jadi ini kota Madinah Al-Munawwarah, Al-Madinah Al-Munawwarah. Keluar sedikit, ini namanya Badar. Sempat tutup ya, tapi sekarang katanya sudah dibuka lagi. Ini jalan ke Mekah. Jadi lebih dekat ke Madinah apa ke Mekah? Ke Madinah. Nah, kemudian dari sini ini semua ke negeri Syam ya. Negeri Syam. Di sini ada Khaybar. Khaybar di dalam Madinah juga. Ini peperangan Khaybar terjadi di sini, di kota Madinah. Ini ada Yanbu'. Nah, ini peperangan Badar itu di sini, terjadinya di sini. Jadi orang-orang yang datang dari negeri Syam ya, orang-orang yang datang dari negeri Syam mau nggak mau ngelewatin Badar kemudian sampai ke Makkah. Nah, ketika itu Nabi Muhammad SAW belum dapat perintah dari Allah. Sebelumnya, kalau ada yang mukulin kita, diemin aja. Begitu orang Islam. Ada yang nyiksa kita, diemin aja. Wa'rid 'anil musyrikin. Lari, menjauh, sabar. Itu manhaj Rasulullah SAW di kota Makkah. Bilal bin Rabah dipukulin, diem aja. Yang penting keimanan. Ammar bin Yasir, ibunya bapaknya, diem aja ya. Utsman bin Affan ya, dihinakan, lari. Begitu semua. Itu manhaj Rasulullah. Padahal bukan mereka penakut, tapi memang nggak ada perintah dari Allah untuk melawan. Sampai di kota Madinah, baru Allah Subhanahu wa taala izinkan. Kata Allah, "Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu." Diizinkan. Oh, sudah diizinkan mulai ini pendekar-pendekar Islam seperti Sayyidina Hamzah ya, yang udah lama nih nggak megang pedang ya. Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mereka bangga karena apa? Diperintahkan untuk apa? Mengambil hak-hak mereka. Bayangkan, Suhaib Ar-Rumi memiliki kekayaan di kota Makkah yang begitu banyak. Ke kota Madinah nggak bawa harta sepeser pun. Beliau termasuk orang yang terkaya, termasuk terkaya raya, orang kaya raya, orang termasuk terkaya di kota Makkah, dengan beberapa orang juga. Di antara Siti Khadijah. Rasulullah SAW kaya raya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kaya raya, Abdurrahman bin Auf kaya raya, nggak nyisain harta sedikit pun. Utsman bin Affan, hartanya di mana? Diambil semua. Kalau mau hijrah boleh, tapi tinggalkan harta kalian. Berarti mereka dizalimi atau tidak? Jadi kok ini Nabi Muhammad SAW menghadang orang membawa harga dagangan dari negeri Syam ke Mekah, kok diambil hartanya? Bukan diambil, bi'annahum zulimu. Harta mereka yang diambil, ini ambil balik. Diambil balik harta mereka yang banyak. Ini dijadikan persiapan untuk menjadikan tarbiyah Rasulullah SAW di dalam mendidik di dalam peperangan. Ikhwani, perlu antum ketahui semua orang yang mengatakan Nabi Muhammad suka perang. Nabi Muhammad 100 kali berperang, hampir 100 kali berperang. Yang Rasulullah ikut serta 27 dan 75 Rasulullah SAW tidak ikut. Akan tetapi Rasulullah SAW mengirimkan sahabat-sahabatnya untuk ikut serta. Itu namanya sariyah. Kalau ghazwah Rasulullah ikut sendiri. Dari hampir 100 tersebut, ulama sejarah mencatat kurang dari 2000 orang yang non muslim atau orang kafir yang meninggal. Hanya kurang dari 2000 orang. Dari banyaknya perperangan, 10 tahun Rasulullah berperang, yang meninggal dari orang kafir kurang dari 2000. Kalau sekarang lempar bom aja udah berapa? Musibah aja udah berapa? Ini dari semua peperangan Rasulullah. Ya, jangan dilihat, wah ini perang terus, ini perang terus. Ini perang. Orang Islamnya sendiri yang mengatakan wasal Hunainan, wasal Badran, wasal Uhudan, fusula hadfin lahum adha minal wakhami. Di Hunain lain lagi, di Badar lain lagi, di Uhud lain lagi, di Taif lain lagi. Ya, perang-perang. Iya perang. Tapi mana
mana yang tewas mana? Kebanyakan mereka masuk Islam, kebanyakan mereka diberikan hak-hak mereka, kebanyakan mereka sendiri yang berontak. Nabi Muhammad ajak kerjasama baik-baik, Rasulullah keluar dari kampungnya sudah diniatkan mau apa? Batu yang dari besar mau dijatuhkan kepada Rasulullah SAW. Ini bukan manusia biasa. Malaikat langsung memberitahu kepada Rasulullah SAW, Allah jaga Nabi Muhammad SAW maksum. Makanya turunlah ayat Al-Quran, diizinkan bagi orang-orang yang diperangi, mereka boleh menjawab peperangan dengan peperangan, membalas peperangan dengan peperangan. Alasannya kenapa? Karena mereka dizalimi. Akhirnya Rasulullah SAW ketika turun ayat tersebut, Rasulullah SAW katakan, awal mula kita keluar di dalam peperangan ini, kita akan hadang rombongan yang datang dari negeri Syam. Siapa yang mengetuainya? Yang mengetuainya Abu Sufyan ibn Harb. Abu Sufyan ini pemimpin di kota Makkah. Abu Sufyan bin Harb ibni Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah. Abu Sufyan ini mertua Nabi. Jadi Nabi memiliki istri namanya Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan. Tapi waktu itu ini belum nikah. Waktu itu Rasulullah belum menjadi mertuanya. Abu Sufyan ini punya abah Harb. Harb punya abah Umayyah. Umayyah punya bapak namanya Abdul Syams. Sama seperti Abdul Muttalib. Abdul Muttalib siapanya Nabi? Kakeknya Nabi, Abdullah Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim, ya, Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Ini dua-duanya putra Abdul Manaf. Jadi Abdul Manaf punya anak Hashim sama Abdul Syams. Abdul Syams punya anak Umayyah, Hashim punya anak Abdul Muttalib. Harb Abdullah. Abu Sufyan berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Paham tak? Jadi Abu Sufyan ini masih ada jalur kekeluargaan bersama Rasulullah SAW. Tapi ini orang cerdas, pintar. Makanya dia masuk Islam di akhir kehidupan beliau. Ini termasuk sahabat Rasulullah SAW, walaupun terlambat sekali ya masuk Islamnya. Ya. Rasulullah SAW di akhir-akhir hayat Rasulullah SAW di tahun ke-8 ya, ketika Fathu Makkah beliau baru masuk Islam. Ya, Rasulullah SAW wafat atau intaqala ila rafiqil a'la tahun 10.